video pembelajaran untuk kegiatan UKIN dengan materi tantangan penerapan Pancasila di masa depan. Mohon bimbingan dan arahannya dari para dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar semuanya pelajaran PKN? Ya, Bu. Baik, kita mulai ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, kita akan mulai. Ketua kelasnya mana? Ki, silakan pimpin doa. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Firli wali walidayya wa. Hari ini kita akan belajar PKM, materinya tantangan penerapan Pancasila di masa depan atau masa yang akan datang. Ada yang bisa bantu Ibu membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Pak Di, nomor satunya apa Pak Di? Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami dinamika yang terjadi dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ashila. Baik, terima kasih untuk Pak Di dan Ashila. Masih ingat tentang penerapan Pancasila di era Dwi Tunggal Soekarno Hatta? Terjadi peristiwa apa pada saat itu sehingga penerapan Pancasila tidak bisa sepenuhnya dilakukan? Apa Pak Jri? Pemberontakan PKI. Ada lagi? Kelompoknya Aldi? Agresi militer Belanda. Ada lagi? DITII. Ada lagi? Ya, agresi militer. Ada lagi? Pemberontakan di Madiun. Ternyata banyak ya penerapan Pancasila pada zaman itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan. Kenapa? Karena tadi sudah dibilang bahwa penerapan Pancasila pada saat itu banyak terjadi pemberontakan peristiwa. Masih kita perlu memahami sejarah? Abrar. Kita perlu sejarah karena sejarah itu mengajarkan seperti memahami bersama dan lain-lain, karena sejarah terbelakang ini bangsa Indonesia memerlukan kerjasama dan saling. Baik, ada lagi yang mau menambahkan dari Abrar? Apa Aldi? Mengapa kita perlu memahami sejarah? Karena dengan kita belajar sejarah, kita dibantu untuk memahami peristiwa-peristiwa masa lampau. Ada lagi? Baik, kita apresiasi buat Abrar dan Aldi. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi untuk menambah semangat kita pagi ini untuk kalian yang calon para pemimpin di masa yang akan datang. Silakan berdiri. Bisa kita mulai? Suaranya dikeluarkan ya.
Pemuda-pemuda Indonesia dengan baju musik singkat. Ayo suaranya. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Tetap berusaha. Kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi untuk menambah semangat kita pagi ini untuk kalian yang calon para pemimpin di masa yang akan datang. Silakan berdiri. Bisa kita mulai. Suaranya dikeluarkan ya. Pemuda-pemuda Indonesia dengan baju musik singkat. Ayo suaranya. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Tetap berusaha. Tantangan penerapan Pancasila di masa yang akan datang. Bisa kita mulai? Tantangan pemerintah. Ada apa dengan tantangan penerapan Pancasila di masa depan? Kok ada tantangan pemerintah segala, Bu? Ada demokrasi Pancasila, penegakan hukum, ekonomi Pancasila. Maksudnya apa? Tantangan pemerintahan dengan demokrasi Pancasila. Di masa lalu, di masa penerapan dari masa ke masa, Pancasila banyak sekali tantangannya. Salah satunya tadi apa yang disampaikan oleh teman kalian. Adanya pemberontakan ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Begitu pula di masa yang akan datang, demokrasi Pancasila ini pasti sekali banyak tantangannya. Di mana orang sudah mulai maju dan melek dengan teknologi, mendapatkan informasi dari sana-sini dengan mudahnya. Nah, orang-orang atau manusia-manusia yang tidak bisa menyaring informasi-informasi tersebut justru akan berusaha menjatuhkan Pancasila. Demokrasi Pancasila juga itu informasi dari luar juga membuat idealisme kita terlalu tinggi, egoisme kita tinggi. Contohnya apa? Banyak orang sekarang yang ketika bermusyawarah, hasil dari musyawarah tersebut, musyawarah untuk mufakat tersebut tidak diterapkan atau mereka mementingkan dirinya sendiri. Di masa yang akan datang, ini akan menjadi tantangan, terutama untuk kalian semua generasi muda. Karena seperti tadi lagu yang tadi, bahwa generasi bangsa ini, itu ada di tangan kalian sebagai penerus bangsa. 20-30 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan memimpin bangsa ini. Ibu dan Bapak guru kemana? Kami sudah tua. Tenaga kami sudah tidak ada, sudah makin sedikit. Kalau kalian dari sekarang tidak bisa menerapkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Pancasila itu akan menjadi pembelajaran untuk kalian atau akan menjadi sikap kalian di masa yang akan datang? Belajar dari hari ini untuk menerapkan Pancasila. Ini ada lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan per kelompok. Silahkan kalian dikerjakan per kelompok sambil kalian menonton tayangan video YouTube yang akan Ibu tayangkan sebentar.
Dikerjakan ya. Panji ayo. Zaki. Namun juga mengamalkan sila-sila dalamnya. Namun, biasanya beberapa tahun terakhir, mulai muncul permasalahan negeri yang menunjukkan dari nilai sila, intoleransi, kerusuhan hal hubungan, kemudian dan menggunakan serta polusi dan polusi yang ada mulai terpakai dengan berbagai ideologi Pancasila bagaimana politik sosial hingga merupakan pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran di pengembangan Pancasila. Pendidikan Pancasila tingkat perguruan tinggi sangat Itu salah satunya sikapnya. Terus tidak meninggikan rasa. Yang tadi pendapat saya yang benar. Itu. Ada kesulitan? Ada? Itu nomor 3 itu tentang musyawarah ya Bu ya. Apa pertanyaannya? Musyawarah itu lebih mementingkan kepentingan bersama. Lihat. Artinya bersikap netral. Itu ya. Artinya nggak gimana-gimana. Bersikap netral itu artinya? Artinya tidak memilih beberapa pihak. Jadi ya udah netral. Begitu maksudnya. Kenapa? Ashila, bagaimana penerapan Pancasila menurut kalian yang generasi muda di saat ini? Pahdi, Ibu belum dengar Pahdi bersuara? Apa Neng? Sebenarnya kan penerapan Pancasila itu penting ya bagi kehidupan semua orang, apalagi kita sebagai orang Indonesia, karena kan Pancasila itu adalah negara kita. Iya. Tapi saya pernah lihat kalau generasi muda sekarang tuh mereka tuh kayak kurang peduli gitu, kayak netral aja, nggak kayak ikut-ikutan soal itu doang, ibaratnya kayak Pancasila doang gitu. Wis, keren jawaban Ashila. Pertanyaan kedua, tantangan penerapan Pancasila saat ini? Tantangannya? Oh, tantangan itu yang saya lihat ya, ada pada sila 5. Kenapa? Ada sosial bagi seluruh. Kebanyakan anak-anak dan pejabat itu selalu melakukan tindakan-tindakan yang di luar jalur kemanusiaan. Contohnya? Iya. Oh ya, Bu, ya. Contohnya? Contohnya, belum ada ya. Contohnya? Gak apa-apa, sebutkan aja. Belum apa namanya? Enggak, ada gitu dia punya pasangan. Terus itu Ya, ya ngambil kekerasan, lalu dia dengan enaknya menggunakan uang orang tuanya untuk membebaskan diri. Maksudnya lebih dari apa ya? Membebaskan dakwanya itu lalu. Baik, terima kasih untuk Abror, Aldi, dan Ashila. Tepuk tangan yang meriah untuk ketiganya. Silahkan mendiskusikan sesuai dengan kelompoknya. Contoh, kelompok 1 berarti mencari tahu tentang tantangan penerapan Pancasila sila ke-1 pada saat ini, pada zaman ini. Kelompok kedua, cari tahu tantangan penerapan Pancasila
di sila kedua di masa ini atau zaman ini. Kalian bisa taruh pekerjaan kalian itu, tugas kalian itu dalam bentuk Canva atau PPT. Ibu kasih waktunya 10 menit, 15 menit. Cukup ya? Oke. Silakan. Silakan mulai bekerja sama. Lihat ini. Dibikin ya dalam bentuk Canva atau aplikasi yang kalian kuasai. Adik kelompok berapa? 2. Berarti penerapan Pancasila, tantangan penerapan Pancasila sila kedua saat ini, zaman ini. Enggak, nanti kita akan presentasi di depan. Ayo. Ayo bekerja sama. Canva bisa berbagi link kan? Yang ini yang perlu di-shoot. PPT atau Canva terserah. Ayo, ayo cari tahu. Ada di buku Ki. Coba. Bukunya buku ini. Gue nyarinya di sini. Nyarinya di sini. Ayo dibuka HP-nya. Kalian bisa cari informasi menggunakan Google. Dipergunakan. Teknologi akan membantu kalian untuk mencari informasi dengan cepat. Lima 15 menit ya durasinya ya. 15 menit. Bro, apa-apa nyari di atas aja. Ini kalau gitu kelihatannya ambil kayak keyboard. Ada? Tantangan kan. Kamu sila berapa? 4. Misalnya tantangan ini gini. Sekarang aku lagi gini. Iya. Sekarang bagaimana sikap generasi muda menghadapi sila keempat itu? Kamu lihat contoh-contohnya. Misalnya kamu lihat juga contohnya kasusnya ini. Mereka ini. Ya. Masukin juga contoh kasusnya ya. Penerapan Pancasila tantangan penerapan Pancasila yang ada di kehidupan nyata saat ini. Contoh misalnya ya Ibu ambil. Kelompoknya apa? Kelompok berapa? Kelompok 3, Persatuan Indonesia, kurangnya gotong royong. Itu bisa menjadi contoh. Contohnya apa? Ketika di lingkungan saya sedang mengatakan gotong royong, saya tidak mau membantu gitu. Itu contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Slide. Bagaimana Jaki? Salam Fahri. Apa berbagi tugasnya? Yuk. Kila belum beres HP-nya ya? Ayo Panji. Jadi surupnya diperkecil aja size-nya. Tantangannya semua di blok. Kecilin gitu. Kecilin aja. Itu harus ada. Udah benar. Apa? Harus ada pandangan dulu. Harus ada? Pandangan dulu. Kamu cari contohnya aja. Ada prolognya juga. Menurut kamu apa nih? Contohnya apa ngelihat dari kehidupan sehari-hari, kasus sehari-hari?
di entah itu dari surat kabar atau dari berita, baca berita kan? Contoh ya, di akhir apa yang menjadi prolog kalian itu dikasih contohnya kasus yang terjadi di masyarakat. Ayo Arkan, yuk. Ki, ayo Ki. Betul kelas kita. Betul gak sih Bu contohnya yang Kamu sila 1 kan? ini yang lagi rame itu yang si Elia. Apa itu? Yang berdua. Aku sih nggak tahu sih apa. Sila ke 1 kan? Sila 1. Ada banyak kalau sila 1. Ya itu. Ya, ingat kita punya otoritas. Tidak semua pengungsi itu bisa kita tampung karena kita punya warga negara yang mesti kita dahulukan kepentingannya ya. 6 menit lagi ya. 6 menit lagi, 6 menit lagi. Ayo bekerja sambil bernilai ya. Asik, kelompok ini bekerja semua. Ada Abror yang oke, Abian yang semangat. Asli. Politik umum termasuk kan ini? Politik Masuk. Ada kasusnya? Yakin? itu harus politik kalau belum itu Ayo mana? Ibu. Ayo bekerja sambil bernilai ya. Asik, kelompok ini bekerja semua. Ada Abror yang oke, Abian yang semangat. Asli. politik umum termasuk kan ini? Politik Masuk. Ada kasusnya? Yakin? itu harus politik kalau belum itu Ayo mana? Ibu akan ambil sikap, ambil nilai sikap. Ayo deh Ibu. Ayo Jan. Apa di udah? Dede Jalfa. Ayo Pati udah belum? Empat menit lagi ya. Kita akan undi siapa yang akan maju duluan. Silakan linknya dikirimkan ke ibu ya. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Sambil bekerja ya. Kelompok yang akan maju duluan adalah kelompok 2. Kelompok 2 akan maju duluan ya. Siap-siap ya. Aldi, kelompok 2 akan maju duluan. Kelompok berikutnya adalah kelompok 3 yang akan maju duluan. 2, 3. Kemudian kelompok 1. Berikutnya adalah kelompok 5. Baik. Terakhir adalah kelompok 4. Berapa lagi durasi waktunya yang akan kita punya?
Sudah siap? Linknya dikirimkan via WA ya. Di WA grup. Yo, kita akan menggerakkan badan. Wow. Kita mulai ya. Yuk, kita mulai gerakan badannya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ibu, Pak, Ibu nggak ngedengar suara. Tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, sekarang waktunya presentasi. Silakan kelompok Aldi. Udah dikirim linknya ke Ibu. Ayo, ganteng. Kirimin ke Ibu. Sudah? Yang kelompok yang siap-siap mengirimkan linknya ke Ibu adalah kelompok 3. Siap-siap. Kirimkan linknya ke Ibu. Sudah di Aldi, Au, Geli, sudah? Tos. Ini kenapa? Oh, ini pakai PDF ya? Pakai Canva ini. Kirimin linknya aja ke Ibu. Oke. Oke. Durasinya hanya 5 menit ya untuk per kelompok membacakan presentasinya. Ini kelompoknya ini yang patur. Ayo, maju silakan. Kelompok yang lain silakan memberikan pertanyaan ketika teman-temannya sedang membacakan presentasinya. Lima menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan presentasi. Kita dulu, itu ada apa sih namanya? Ya, bisa dipijit. Oke, di sini kita akan presentasi tentang tantangan Pancasila sila kedua pada saat ini. Anggota kelompok ada Aldi, Izan, Fatur, Aulia, dan Sama. Oke, tentunya paham atau mengenal baku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Contohnya, apa globalisasi? Karena globalisasi dapat mempengaruhi sikap sosial masyarakat ataupun ini terjadi pada bersama siswa SMP terus ini dilakukan dengan seorang siswa yang memasangkan dalam secara korban dan mengenang soalnya secara bergantian teman-teman. Aksi tersebut direkam dan videonya sudah akhirnya dilakukan SMP. Baik, udah? Nah, ini dia informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin
agar kalian lebih memahami lagi tentang apa yang kita diskusikan, boleh dong beberapa pertanyaan dari kalian. Satu atau dua pertanyaan boleh. Ibu batasi ya, hanya 2 pertanyaan ya. Dari kelompok Abror yang pertama, yang kedua dari kelompoknya Fahri. Kelompok 5. Silakan kelompok 4. 4 kan? Kenapa? Karena kamu dari sekarang sangat tidak memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Boleh langsung ke pertanyaan kedua. Silakan pertanyaan kedua kelompoknya Fahri. Bukan dan jelaskan gampang dari soal kedua. Yang pertama dulu ya dari Abror. Siap. Itu tadi Abror nanya kenapa kaum muda sekarang kurang memiliki rasa masyarakat. Jadi ya, yang pertama itu adalah didikan dari orang tua. Mau bagaimanapun pasti yang akan disalahkan pertama adalah orang tua karena kurang dididik. Yang kedua adalah pergaulan yang bebas antara siswa dengan siswa lain. Yang ketiga itu adalah dengan cara mereka mensikapi sesuatu yang ada di media. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, pertama itu. Apakah Dari NKRI. NKRI bakal menjadi resah atau bakal ambil rasa atau Tidak ada apa-apa, Ujaran kebencian. Ujaran kebencian marak ditemukan di media sosial pada era globalisasi yang syarat akan perkembangan teknologi. Dengan praktik korupsi, maaf, suap dan gratifikasi yang melibatkan banyak pihak termasuk anggota DPR, pejabat, Kemendagri, pengusaha dan swasta. Kamu ini silakan cakup pemahaman dan penerapan konsep yang terkandung. Dan manfaat apa yang bisa anak-anak ambil dari pembelajaran atau materi hari ini? Siapa kelompok yang mau memberikan jawabannya? Fahri, kesimpulan apa yang bisa diambil dari materi kita hari ini? Ayo, teman satu kelompoknya bisa bantu. kita dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi tentang masalah yang disebut tantangan. Baik, alhamdulillah. Kelompok ambil. pelajaran dari sejarah. Baik. Kelompoknya kakak. Jadi harapannya adalah pada saat itu tidak boleh digunakan ataupun tidak boleh. Kita sebagai warga Indonesia harus tetap memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Baik. Baik, apapun masalahnya diskusi solusinya. Tepuk tangan buat kita semua. Solusinya. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum pembelajaran ditutup, Ibu sudah mengirimkan link Google Form di WA Group. Silahkan kalian isi. Ibu tunggu cuma 5 menit karena hanya 5 soal. Baik, silahkan diisi. Alamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling berharga buat kita. Belajar dari pengalaman itu akan membuat kita berpikir lagi untuk melakukan suatu tindakan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.